CSR yang dilakukan oleh PT Medco dinilai gagal. Hal ini kita analisis berdasarkan artikel berikut ini. Berdasarkan artikel yang melaporkan kejadian tersebut, dapat dilihat jika program pengaplikasian CSR yang dilakukan oleh PT Medco dinilai gagal dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan oleh warga Lingkar Tambang. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Direktur Walhi Aceh yang menyampaikan keluh kesah masyarakat terhadap PT Medco. Berdasarkan artikel tersebut, dapat dilihat jika mayoritas pekerjaan warga Lingkar Tambang ialah petani yang biasanya melakukan penanaman padi atau komoditas lainnya secara konvensional atau tradisional. Namun, program CSR yang diberikan oleh PT Medco, yakni memberikan program penanaman padi dengan sistem SRI atau System of Rice Intensification yang merupakan usaha tani yang dapat menghemat penanaman seperti benih, air, atau pestisida. Namun, jika melihat kondisi tanah sawah milik warga Lingkar Tambang yang masih terkontaminasi dengan pupuk yang mengandung zat kimia ataupun pestisida yang sifatnya kimia, lalu diubah menjadi tanah yang sifatnya organik, membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal tersebut menyebabkan produksi padi milik warga menurun. Tidak berhenti di situ, kekesalan warga terhadap PT Medco masih berlanjut. Hal tersebut dikarenakan pemberian bibit tanaman perkebunan oleh PT Medco kepada warga Lingkar Tambang, yakni seperti tanaman durian, tanaman rambutan atau jenis tumbuhan lainnya yang melihat kebutuhan dan kegunaannya tidak sesuai dengan kondisi tanah warga Lingkar Tambang, sehingga hal tersebut tidak dapat digunakan dengan baik. Mengapa CSR ini dianggap gagal oleh warga Lingkar Tambang sehingga diberitakan, yakni proses administrasi dan pelaporan anggaran perolehan bibit yang berasal dari luar Aceh tidak bersifat transparan, sehingga warga tidak tahu menahu bagaimana prosesnya. Warga pun mengaku tidak tahu akan siapa yang ikut berperan aktif dalam program CSR ini. Nah, dari permasalahan tersebut muncullah rasa ketidakpuasan dari warga sekitar Tambang terhadap PT Medco karena apa yang diberikan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh warga pada saat itu. Kemudian, warga menilai dan mengajukan aduan kepada Pengendalian Pencemaran Udara serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didampingi oleh Walhi. Sehingga masalah ini lebih meluas karena diadukan langsung kepada pusat wilayah. Akibatnya, citra dari PT Medco ini menjadi menurun dan tidak mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat serta lembaga pemerintah. Dikarenakan adanya peralihan dari penanaman padi secara konvensional menjadi penanaman padi SRI yang menyebabkan kondisi produksi padi menjadi menurun sehingga masyarakat kembali menanam padinya secara konvensional. Selain itu, kurangnya keterbukaan dan informasi dari PT Medco terkait anggaran-anggaran, muncullah dugaan-dugaan masyarakat bahwa dana tersebut dialihkan ke pihak yang tidak seharusnya menerima. Terkait akar permasalahan dan dampak yang diberikan, berikut adalah faktor kegagalan menurut saya. Yang pertama, yakni kurangnya riset lapangan yang dilakukan oleh pihak dari PT Medco sehingga apa yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan. Faktor yang kedua yakni menampung atau terbuka untuk saran dan kritik masyarakat agar mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena dari masyarakat sendirilah yang mengetahui apa yang dibutuhkan. Untuk yang ketiga, yakni tidak adanya sifat transparansi dari pihak PT Medco untuk warga Lingkar Timur terkait dana yang dianggarkan untuk program CSR, serta minimnya informasi bagaimana pelaksanaan CSR, laku dari pelaksana program CSR, dan yang terakhir yakni total yang dikeluarkan warga tidak mengetahui semuanya. Nah, berdasarkan dasar hukum terkait CSR, tanggung jawab sosial, dan CSR yang dilakukan oleh PT Medco melanggar undang-undang yang pertama, yaitu TJSL atau CSR menjadi kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, dan kewajiban tersebut wajib dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan. Pasal tersebut menunjukkan pada pasal 3 PP 47 tahun 2012. Nah, untuk yang kedua yaitu
yakni pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan yang dipertanggungjawabkan kepada RUPS Pasal 6 PP 47 tahun 2012. Nah, sehingga perlu dievaluasi lagi terkait pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT Medco. Di samping itu, faktor keberhasilan sebuah program CSR, maka diharapkan PT Medco melakukan riset terlebih dahulu dan juga pengidentifikasian bagaimana kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar tambang. Seperti bibit apa yang diperlukan dan ingin dikembangkan seperti komoditas yang dibudidayakan atau diperjualbelikan. Contohnya, penanaman bibit jagung atau bibit lainnya sesuai dengan kondisi tanah. Jika sudah mengetahui, hendaknya PT Medco membeli bibit tersebut dari wilayah sekitar ataupun produk lokal. Karena warga sekitar lingkar tambang menginginkan bibit dari Aceh, maka jika bibit tersebut tidak dari Aceh, harus disertai dengan surat-surat lengkap seperti sertifikat dan juga surat karantina bibit, sehingga jelas dari mana bibit tersebut berasal dan juga sesuai tidak dengan kondisi tanah sekitar. Selanjutnya, melakukan transparansi administrasi dan juga total anggaran yang telah dibutuhkan. Untuk selanjutnya, saya akan merekomendasikan untuk PT Medco fokus dulu terhadap pencemaran lingkungan yang mereka akibatkan hingga mengeluarkan bau tidak sedap yang mengganggu warga. Hendaknya PT Medco melakukan filtrasi atau penyaringan terlebih dahulu sebelum melakukan limbah dan mengolah limbah lebih baik lagi. Cara mengolah limbah cair adalah dengan pengolahan primer dengan proses penyaringan, pengendapan, pengapungan, dan disinfeksi. Baru setelahnya mereka dapat melakukan program CSR lain seperti membantu mengembangkan dan memasarkan produk komoditas alam yang dimiliki oleh warga lingkar tambang dengan memberi bibit berkualitas dan menyokong program SRI dengan maksimal melalui persiapan lahan dan kebutuhan efektivitas pengaplikasian program SRI untuk warga lingkar tambang, membantu memasarkan produk mereka melalui klien atau online sehingga membantu warga mendapatkan penghasilan yang lebih. Agar kembali mendapatkan kepercayaan warga lingkar tambang, sebaiknya PT Medco melakukan pendekatan dengan masyarakat, mulai dari komunikasi langsung atau terbuka dalam kritik dan saran, serta permintaan bantuan dari warga, dan menggunakan SDM warga lingkar tambang sebagai karyawan yang dikerjakan di PT Medco. Sekian penjelasan dari kelompok kami.